Welcome to my channel. Halo, salam sehat dan juga selamat hari Jumat buat kalian semua pecinta tim nasional Indonesia. Ya, masih dalam suasana euforia, masih dalam suasana yang happy setelah Indonesia timnas kita berhasil back to back mengalahkan Vietnam di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin ya. Kita semua tahu hasilnya adalah 1-0, Indonesia unggul atau menang melalui gol dari Egy Maulana Fikri atau Egy Fikri Maulana ya. Gue selalu nggak pernah ingat Fikri Maulana atau Maulana Fikri. Anyway, dari gol dari Egy di menit ke-58, dan ini tentunya membuat kita juga punya harapan untuk bisa lolos ke third round di kualifikasi Piala Dunia, dan seperti judul video gue sebelumnya, merajut mimpi untuk bisa, mungkin lebih tepat yang paling realistis kata-katanya adalah melangkah sejauh mungkin di dalam impian kita untuk lolos ke Piala Dunia pertama kali sebagai negara Indonesia. Karena Hindia Belanda dulu kita pernah berpartisipasi juga tahun 30-an ya. Nah, tentunya kalian mungkin yang sudah nonton video gue sebelum ini juga sudah dapat gambaran besar, bahkan juga kalian sudah bisa menilai lah soal pertandingan kemarin, baik dari permainan ya, babak pertama, babak kedua, kemudian pemain-pemain yang tampil perform maupun juga yang kurang ya, itu udah kita tinggalkan lah gitu. Jadi tapi kita menatap ke pertandingan nanti yang akan berlangsung di Hanoi tanggal 26 Maret. Indonesia akan gantian bertamu ke kandang Vietnam. Kita berharap Indonesia bisa memenangkan pertandingan ini untuk menyegel atau lebih lebih meninggikan atau memperbesar potensi kita untuk lolos ke fase berikutnya. Nah, di edisi kali ini gue tidak akan terlalu berbicara soal pertandingan kemarin, karena gue yakin banget seperti yang gue bilang tadi, kalian sudah banyak mendapatkan asupan informasi, bahkan kalian yang nonton langsung maupun dari TV juga sudah bisa melihat ya bagaimana situasi kemarin. Tapi gue sedikit mau menjabarkan tema feature di kesempatan kali ini. Jadi feature itu buat kalian yang mungkin ya tidak terlalu paham dengan terminologi ini. Terminologi di jurnalisme itu side story lah ya, side story. Tapi bukan soal Justin Hafner, walaupun gue sangat respect dan senang melihat situasi kemarin ya, bagaimana dia menghargai Noah Gezer. Ini sebuah situasi yang positif buat tim nasional kita. Tapi ada fakta-fakta yang menarik ya, dengan atau buntut atau rentetan dari kemenangan Indonesia kemarin, ada beberapa rekor yang tercipta. Ini sangat luar biasa teman-teman semua ya. Jadi yang pertama tentunya dengan kemenangan ini kita bicara peringkat FIFA dulu. Peringkat FIFA kita ini melonjak atau naik 4 strip dari 142 ke 138. Nah, ini kalau kita lihat dari perjalanan tim nasional kita sepanjang ranking FIFA ini kan mulai digulirkan tahun 90-an awal ya. Jadi ini adalah terbaik dalam 13 tahun terakhir. Jadi terakhir itu kita mencatatkan ranking FIFA yang cukup yang paling baik itu tahun 2011 ya, atau 2012. Saat itu kita rankingnya 138. Nah, kok 138, 125. Nah, setelah itu kita selalu tuh di bawah itu. Nah, baru kali ini kita akhirnya bisa naik ke peringkat 138. Dan bahkan kalau kita lihat di grafiknya, ini ranking kita ini makin lama makin bagus gitu ya. Oke, itu yang pertama. Jadi sementara Vietnam itu malah drop 11 strip gitu. Nah, tentunya ini menjadi barometer ya. Ini bukan segala-galanya, tapi ini menjadi barometer seperti raport lah perkembangan tim nasional kita dari waktu ke waktu. Nah, yang berikutnya ada rekor yang tercipta adalah ini merupakan kemenangan back to back kita melawan Vietnam untuk pertama kali dalam sejarah. Karena memang kalau kita lihat kita dari catatan gue ya, kita sudah 11 kali bertemu, dan kemenangan pertama itu tahun 2004. Nah, nanti gue akan bahas juga nih soal kemenangan tersebut. Kemenangan itu di Piala AFF 11 Desember 2004. Kemudian setelah itu kita kalah seri, baru kemarin di Piala Asia kita menang, dan kali ini menang juga back to back. Jadi ini pertama kali juga sejarah tercipta. Kemudian yang kedua adalah ya, jadi rekornya jadi 353 teman-teman. Kita menang 3 kali, seri 5 kali, dan kalah 3 kali. Yang berikutnya adalah kemenangan pertama di kualifikasi Piala Dunia sejak
19 tahun dan 8 bulan yang lalu ya. Jadi sudah cukup lama kita tidak merasakan kemenangan di kualifikasi karena memang kita juga sempat putus atau absen ya di 2016 karena kita di ban FIFA. Jadi saat itu kita tidak bisa ikut kualifikasi dan kemudian sebelumnya juga kita memang tidak qualify ya. Tapi ini kualifikasi yang udah second round ke atas ya. Karena kalau di first round kita ya udah menang kemarin kan lawan Brunei Darussalam ya dalam 2 pertemuan gitu. Jadi ini satu capaian tersendiri. Kemudian rekor yang tercipta yang lain adalah kemenangan pertama di kandang sejak 1 tahun dan 5 bulan yang lalu. Nah ini juga lumayan kita terus mencatatkan rekor ya, walaupun ini mungkin nggak terlalu penting ya buat kita semua. Anyway, terakhir itu kita menang itu di kandang ya, tahun 2023 ya, itu tanggal 12 Desember gitu. Jadi satu tahun 5 bulan yang lalu gitu. Ini di terakhir kali kita menang di kandang. Nah ya, tapi tentunya juga ada rekor yang sudah menanti kita nanti. Jadi kalau kita bicara melawan Vietnam, di Vietnam itu kita yang tadi gue bilang terakhir kali kita menang itu sudah lama banget. Itu pertama kali itu tahun 2004 di Piala AFF kita menang 3-0 melalui Mauli Lesi, kemudian Boas dan juga Ilham Jayakusuma. Nah nanti tentunya tanggal 26 ketika kita akan menjalani leg kedua di kualifikasi kali ini, kalau memang kita bisa memenangkan pertandingan nanti ini selain memperbesar kemungkinan kita untuk lolos ke fase berikutnya ke third round, tapi juga tentunya ini menjadi rekor kita karena itu artinya rekor yang ataupun catatan negatif 20 tahun kita belum pernah kembali menang di Vietnam itu kembali bisa kita lakukan kalau ya seandainya. Nah tentunya ini adalah sebuah hal yang sangat positif. Jadi udah beberapa katakanlah kryptonize ya yang mencoba yang menghantui tim nasional kita, kayak kemarin kita nggak pernah bisa melawan Vietnam setelah 7 tahun kita menang, kemudian kita lolos pertama kali ke babak berikutnya di Piala Asia kita berhasil, dan kali ini kita mencetak sejarah juga head to head atau back to back menang dari Vietnam. Nah kita akan tunggu apakah nanti kita bisa mencetak sejarah baru, tapi yang pasti satu persatu perkembangan dan progres yang dicatatkan oleh pasukan tim nasional Indonesia di bawah Sintayong ini menunjukkan progres ya, seperti yang dia sering ucapkan selama di Piala Asia terutama ya, bahwa ada progres itu memang terlihat sangat nyata ya. Dan kemudian juga soal lini belakang ini juga kita lihat kemarin, walaupun kita tidak bermain bagus di babak yang pertama, tapi kita bisa bukan hanya menang tapi juga mencatatkan clean sheet. Tidak impresif memang terutama di babak pertama, tapi who cares, yang penting kita bisa menang dan kita bisa melangkah sejauh mungkin di ajang Piala Dunia. Nah itu tadi tema feature terkait dengan rekor-rekor yang tercipta buntut dari kemenangan kita dari Vietnam 1-0. Dan sebelum gue tutup, gue juga ingin memberikan satu informasi yang ya ini sih sebenarnya nggak terlalu A1 lah, sekalian mungkin sudah tahu tapi mungkin juga sebagian belum dapat info ini. Jadi tim nasional Indonesia akan bertolak ke Vietnam besok pagi. Jadi ini dalam rangka persiapan leg kedua. Jadi ada waktu berapa? 3, 4, 5, ada sekitar 3 hari lah persiapan kita untuk dalam menghadapi Vietnam nanti. Dan untuk gue sendiri seperti yang gue bilang, kalau tidak ada arah melintang, kalau tidak ada perubahan ya, gue akan berangkat ke Vietnam dan akan menemani perjalanan tim nasional Indonesia melawan Vietnam tanggal 26 nanti di Hanoi ya. Seperti apa ya kita akan tunggu. Mudah-mudahan kita berharap pasukan tim nasional Indonesia kembali bisa mengulangi suksesnya dan mencatatkan hat-trick juga nih, hat-trick 3 kali kemenangan ya dari Vietnam kalau memang berhasil. Yang pasti nanti di sana Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan juga satu lagi siapa ya, mungkin Chris Margono ya, bukan mungkin tapi Chris Margono itu bisa ditampilkan kalau memang diinginkan oleh atau dibutuhkan oleh Sintayong. Tapi gue rasa sih akan dibawa ya, terutama Tom dan Ragnar. Oke, mungkin terima kasih. Itu dulu tema feature gue di video kali ini terkait dengan kemenangan tim nasional Indonesia, di mana rekor baru tercipta. Semoga memberikan manfaat buat kalian. Terima kasih dan ciao.